Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di video pembelajaran Bu Farah. Pada video kali ini, kalian akan belajar materi baru, yaitu matriks. Nah, untuk materi matriks, akan Ibu bagi menjadi 4 video. Untuk video yang pertama, di bagian pertama, kalian akan belajar konsep matriks. Kemudian, untuk video yang kedua, nanti kalian akan belajar operasi matriks. Di bagian 3, kalian akan belajar mengenai determinan dan inverse matriks. Dan bagian yang keempat, kalian akan belajar masalah sistem persamaan linier menggunakan matriks. Oke, untuk matriks bagian pertama, ada submateri yang akan kalian pelajari. Ya, mengenai konsep matriks akan Ibu bagi menjadi 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian, notasi, dan ordo matriks. Yang kedua, jenis matriks. Yang ketiga, transpose matriks. Dan yang keempat adalah kesamaan matriks. Oke, kita mulai ya. Untuk submateri yang pertama, kalian akan belajar apa itu matriks, notasi matriks, dan ordo matriks. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Jadi ada suatu kumpulan bilangan yang disusun menurut kolom dan baris. Nah, susunan bilangan ini nanti membentuk suatu persegi atau persegi panjang. Dan bilangan-bilangan anggota matriks atau angka-angkanya nanti atau bilangannya nanti diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Perhatikan di sini contohnya ada suatu matriks A ya di sini. Ada kurung biasa. Nah, ini bilangannya diatur menurut baris dan kolom. Ibu beri contoh ada 2 matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Baris ya, ini adalah susunan bilangan yang mendatar. Yang mendatar itu mana? Nah, contohnya ini 1, 2. Kemudian 3, 4, itu namanya baris ya, baris kedua kalau ini. Kemudian pada matriks B, ini berarti baris pertama. Nah, kemudian 25 itu baris kedua. Kemudian ini adalah baris ketiga. Kemudian ada namanya kolom ya. Kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matriks. Kalau pada matriks A berarti di sini kolomnya adalah 1, 3 ini ya. Kemudian ini kolom. Kemudian kalau matriks B berarti kolomnya ini 1, 2, 3. Ya, bilangan-bilangan di sini ini adalah kolom pertama dan 4, 5, 6 adalah kolom kedua. Dan suatu matriks itu dilambangkan dengan sebuah huruf kapital. Ini hurufnya huruf besar ya, itu melambangkan matriks. Kurungnya kalian boleh tanda kurung biasa, boleh juga kurung siku. Nah, secara umum matriks itu dapat dituliskan seperti ini bentuk umumnya. A11, A12, AIJ, dan seterusnya. Ini susunan bilangan-bilangan. Ini baris pertama, baris kedua, dan baris ke I. Nah, kalau di sini, berarti kolom pertama, kolom kedua, sampai kolom ke J. Secara umum seperti itu. Ya. Nah, A ini sebenarnya notasi matriksnya mewakili suatu bilangan. I-nya banyak baris, dan J-nya itu banyak kolom. Ini berarti I. Indeks namanya, ini indeks I mewakili baris, ya, dan J, indeks J itu mewakili kolomnya. Oke, contohnya di sini. Kita akan membentuk suatu matriks dari sekumpulan bilangan. Ada SMA Merah Putih mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10, yaitu kelompok belajar matematika memiliki 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Kelompok belajar komputer memiliki 12 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Kelompok belajar geografi memiliki 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Sedangkan kelompok belajar astronomi memiliki 11 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Susunlah suatu matriks berdasarkan keterangan di atas. Nah, kita buat tabelnya dulu untuk membantu membuat matriksnya. Jadi ada kelompok belajar ya, matematika, komputer, geografi, dan astronomi. Kemudian ada 2 jenis siswa, yaitu siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, angka-angkanya kita masukkan sesuai dengan soalnya. Ya, laki-laki 15,
siswa perempuan 10, dan seterusnya kita lengkapi. Nah, kalau sudah dibuat tabel, maka kita bisa buat bentuk matriksnya seperti ini. Misalkan ada matriks P, namanya matriks P. Maka bentuk matriksnya kita buat kurung siku ini ya. Ibu menggunakan kurung siku. Di sini diisi 15 laki-laki dengan 5 laki-laki. 15, 12, 8, 11. Di sini 10, 6, 16, 13. Nah, kalian perhatikan matriks ini memiliki 4 baris. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Dan ada 2 kolom, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Oke, nah, bilangan-bilangan di sini itu namanya elemen matriks ya. Kalau tadi dituliskan dalam bentuk umum, disimbolkan sebagai A, I, J. Misalkan gini, ada A31, artinya apa? Berarti elemen pada baris ketiga, kolom ke-1. Siapakah itu? Baris ketiga kita cari. 1, 2, 3 ini ya, baris ketiga. Kolom ke-1 berarti yang kiri. Nah, maka elemen baris ketiga kolom ke-1 adalah 8. Gitu ya. Misalkan ada lagi elemen baris ke-4, kolom kedua, siapakah itu? Nah, kita cari baris 1, 2, 3, 4. Ini ya, baris ke-4. Kolom kedua berarti sebelah kanan. Ya, angkanya adalah 13. Nah, itu seperti itu ya. Lalu kalau ditanya, ordo matriks P. Apa itu ordo matriks? Nah, ordo matriks itu misalnya gini, jika ada suatu matriks memiliki M baris dan N kolom, maka ordo matriks tersebut adalah M dikali N. Oke, kita kembali ke contoh di sini. Ada matriks P dengan 4 baris dan 2 kolom, maka ordo matriks P yaitu 4 dikali 2. Oke, seperti itu ya. Baik, kita masuk ke jenis-jenis matriks. Ada apa aja ya jenis-jenis matriks itu? Nah, jenis matriks yang pertama yaitu berdasarkan banyak baris dan kolom ya. Kalian harus kenal jenis-jenis matriks. Untuk yang pertama ini, ada matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Jadi hanya ada satu baris. Contohnya seperti ini. Nah, ini barisnya kan ada satu aja ya. Oke, ini namanya matriks baris. Kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom seperti apa? Yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya ini. Nah, ini satu kolom kan ya. Ini kolomnya satu aja. Oke, ini namanya matriks kolom. Kemudian ada namanya matriks persegi panjang. Matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Contohnya ini. Perhatikan ini ada matriks A, barisnya ada 2 baris, ya kolomnya ada 1, 2, 3. Nah, ini namanya matriks persegi panjang. Antara baris dan kolomnya jumlahnya berbeda. Ada lagi namanya matriks persegi. Kalau matriks persegi gimana? Ya, matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Ya, perhatikan di sini. Ini matriks A, ya ada 3 baris ya, 1, 2, 3, dan kolomnya juga ada 3, 1, 2, 3. Oke, maka ini namanya matriks persegi. Selanjutnya, jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Oke, perhatikan ya. Yang pertama, ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya gini. Nah, ini matriks 0 disimbolkan dengan huruf O biasanya ya. Nah, semua elemen, ya, ini elemen-elemennya itu 0. Itu namanya matriks 0. Tahu ini ya, misalnya. Oke, yang kedua itu ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Nah, kalian perhatikan di sini diagonal utama. Mana itu diagonal utama? Nah, ini tuh diagonal utama. Ya, elemen-elemen diagonal utamanya suatu bilangan bukan 0. Ya, contoh lagi nih ya. Ini berarti diagonal utamanya ini. Ini kasih 1, 2. Ingat syaratnya harus matriks persegi. Ini ordonya 3 kali 3. Kalau ini ordo matriksnya 2 kali 2. Seperti itu ya.
Jenis matriks yang selanjutnya yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Oke, perhatikan ya, diagonal utamanya di sini elemennya yaitu bilangan 1. Oke, ini perhatikan juga. Nah, simbolnya itu I ya, matriks I, huruf I gitu. Ya, yang keempat, ada matriks skalar. Matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar elemen diagonalnya bernilai 0. Perhatikan di sini. Nah, di sini diagonal utamanya memiliki angka yang sama. Ya, ini adalah matriks persegi. Ya, syaratnya harus matriks persegi. Kemudian contoh lagi ada matriks P. Nah, ini bilangannya sama, 3, 3. Oke. Lanjut, untuk yang kelima ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Perhatikan di sini. Ini diagonal utamanya, ya, kemudian di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini 0 semua. Maka di sini namanya matriks segitiga atas ya. Bilangan-bilangannya di atas diagonal utamanya adalah suatu bilangan bukan 0. Nah, kalau ini di bawah diagonal utama 0, 0, 0 semua, maka lalu ada juga namanya matriks segitiga bawah. Nah, ini kebalikan dari matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ini ya, kalian perhatikan. Misalkan ada matriks di sini L, simbolnya matriks L lower bawah ya. Nah, ini diagonal utamanya 1, 2, 6. Oke. Di atas diagonal utama itu elemennya 0. Sudah paham ya mengenai jenis-jenis matriks? Oke, kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks yaitu suatu matriks baru yang merupakan hasil pertukaran baris dan kolom. Transpose matriks dinotasikan gini ya, A, kemudian ada pangkat atau eksponennya ini T. Dibaca A transpose. Ya, sehingga transpose matriks A adalah A transpose. Gitu. Misalnya Bu Farah punya matriks A berordo 2 kali 4. Ini ya, ordonya 2 kali 4. Jika matriks A ditranspose, maka A transposnya menjadi seperti ini. Baris menjadi kolom. Nah, baris menjadi kolom. Oke, jika matriks A berordo M kali N, maka transpose A memiliki ordo N kali M. Tadi di sini ordonya 2 kali 4 ya untuk matriks A, maka A transpose itu memiliki ordo 4 kali 2, kebalikannya. Jadi kalau mau menentukan ordo dari transpose matriks itu bentuk umumnya, misalnya ada matriks A M kali N, maka A transposnya adalah N kali M. Contohnya ada matriks A, tentukan transposnya. Kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua. Oke anak-anak, kita lanjut ke submateri yang keempat, yaitu kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian pada kedua matriks tersebut sama. Perhatikan di sini ya. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Kalian lihat elemen-elemennya. Oke. Kemudian, kalau yang matriks A coba ordonya berapa? 2 kali 2 ya. Matriks B 2 kali 2 juga. Dan matriks C 2 kali 2. Ordonya sudah sama. Nah, sekarang apakah matriks A dan matriks B itu sama? Kita lihat, apakah elemen-elemen yang seletak itu sama? Kita lihat, 1, 1 sama. 2 sama negatif 3 berbeda. Maka matriks A tidak sama dengan matriks B. Oke, sekarang apakah matriks A sama dengan matriks C? Kita lihat, tadi kan ordonya udah sama ya. Sekarang elemen-elemennya, ini 1, ini 1. Ini 2, 2. 3, 3, 4, 4. Maka, nah, matriks A itu sama dengan matriks C.
C. Karena ordonya sama dan semua elemen matriksa yang seletak memiliki elemen yang sama dengan matriks C. Demikian penjelasan mengenai konsep matriks dari Bu Farah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.